Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, pada hari yang sangat bersejarah ini, 31 Ogos, hari kemerdekaan Malaysia, hari ini, kita akan bahas satu topik yang sangat penting. Bila topik ini tidak difahami oleh seseorang, dia tidak akan bahagia, khasnya di akhirat nanti. Yaitu, hanya Islam agama yang hak. Hanya Islam agama yang benar. Untuk membahas topik ini, kita akan merujuk ayat 156-157 dari surat Al-A'raf atau surah yang ke-7. Surah yang ke-7 Al-A'raf, 2 ayat saja, ayat 156 dan 157. Okey. Kita tidak bacakan ayat dulu, sebab ayat dan terjemahannya nanti akan datang kemudian. Oleh sebab itu, langsung saja kepada mukaddimah. Mengetahui mukaddimah ni juga sangat penting. Apa dia, Pak Ustaz? Akhir-akhir ini muncul dakwaan bahwa kononnya semua agama adalah sama. Bukan hanya dari kalangan orang kafir, dari kalangan umat Islam sendiri. Ada yang mendakwa semua agama sama. Hati-hati. Ini satu pemikiran yang sangat berbahaya. Lebih-lebih lagi terhadap anak cucu kita. Sesuai dengan makna perkataan Islam adalah berserah diri kepada Tuhan, itu makna Islam. Aslama yuslimu Islam, berserah diri kepada Tuhan, itu memang makna asalnya. Oleh itu kata mereka, sesiapa saja yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta, maka ia layak dipanggil Muslim. Maka dia layak dipanggil Muslim, yaitu orang yang berserah diri tanpa mengira latar belakang agama yang dianutnya. Tanpa mengira latar belakang agama yang dianutnya. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, semuanya berserah diri kepada Tuhan. Mereka juga layak dikatakan Muslim. Umat Islam yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah
dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utamanya, pasti akan menolak dakwaan tersebut. Pasti menolak dakwaan di atas. Karena sungguh banyak kenyataan Al-Quran dan Al-Hadis yang menyatakan bahawa setelah Rasul terakhir diutus, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, diangkat menjadi Rasul oleh Allah ke permukaan bumi ini, maka hanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang diakui oleh Allah sebagai agama yang Dia redai. Itu sebabnya, sebagai tambahan mukaddimah, non-Muslim atau kafir terbagi dua. Ada namanya kafir ahli kitab dan ada namanya kafir musyrikin. Hakikat ini kita boleh dapati pada ayat pertama surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin. Dari ayat itu, para ulama membagi orang kafir terbagi dua. Kafir ahli kitab, yaitu kafir yang pernah dapat kitab dari langit, yang popular hari ini. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi ada Musa dan ada Taurat. Nasrani Kristian ada Isa dan ada Injil. Mereka tidak memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikatakan kafir. Cuma mereka dipanggil kafir jenis ahli kitab karena pernah dapat kitab dari langit. Kafir yang kedua, musyrikin, yang tidak punya rasul, tidak punya kitab dari langit. Seperti umpamanya penyembah berhala di zaman jahiliyah. Agama yang dianut oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Hari ini termasuk Buddha, Hindu, Majusi, penyembah api, dan lain-lain. Mereka adalah musyrikin. Walaupun mereka ada kitab, tapi itu kitab yang dikarang oleh ulama mereka. Bukan dari langit. Oleh sebab itu, jangankan agama musyrikin yang tidak dapat rasul, tidak dapat kitab dari langit, kita tidak boleh masuki. Malah agama-agama langit pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti agama Yahudi dan Nasrani, juga tidak boleh kita ikuti. Setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab keberadaan agama di atas muka bumi berakhir dengan datang Rasul yang baru. Agama Yahudi berakhir dengan datangnya Nabi Isa. Dan agama Kristian yang dibawa oleh Nabi Isa berakhir dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya satu saja agama yang berkuat kuasa hingga hari kiamat, yaitu agama Islam. Okey, nanti kita akan bawa dalil-dalilnya. Ini kalau kita berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang referensinya
yang rujukannya Quran dan Sunnah. Apa Quran cakap? Apa hadis Nabi cakap tentang agama ini? Okey, kita mula membaca ayat 156 dari surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik. Qala adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Terjemahannya, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali atau bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksa aku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ini baru terjemah harfiah, literal translation. Kita masih belum mampu lagi untuk mengambil kesimpulan hukum atau pengajaran. Pengajaran hanya boleh kita ambil melalui terjemah maknawiyah atau tafsirannya. Ini tafsirannya. Bani Israel pernah menyembah patung anak lembu yang dipanggil dengan ijil, al-ijlu, patung anak lembu yang dibuat daripada emas pada asalnya. Bani Israel pernah menyembah patung anak lembu ketika Nabi Musa bermunajat di Bukit Sinai, Tur Sina. Lalu Musa tinggalkan Bani Israel kepada saudaranya Harun. Lalu mereka menyembah ijil yang dibuat oleh Samiri. Begitu balik daripada menerima Taurat, selama lebih kurang 40 hari, 40 malam di Bukit Tursina, Nabi Musa balik. Nabi Musa sangat murka kepada kaumnya, lalu memohon rahmat dan ampunan kepada Allah di atas perbuatan kaumnya yang jahil itu. Mereka yang menyembah berhala ini, menurut Musa, penyebabnya adalah karena jahil. Itu sebabnya orang-orang Arab, mereka dipanggil Arab Jahiliyah. Allah menyuruh Musa agar memilih 70 orang pemuka kaumnya agar bersama-sama bermunajat kepada Allah di Bukit Sinai atau Tur Sina. Tur dalam bahasa Ibrani sama dengan Jabal atau bukit atau gunung Sinai. Sebagai pernyataan taubat, 70 orang kamu pilih, hai Musa, lalu pergi ke Bukit Tursina, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni, agar mereka bertobat kepada Allah atas kesalahan yang mereka lakukan. Ayat di atas adalah sebahagian dari kandungan doa Nabi Musa
Dalam ayat di atas yang kita bacakan tadi, dia mengandung sebahagian dari doa Nabi Musa setelah Allah menimpa siksaan, yaitu gempa bumi. Lalu apa kata Allah? Apa kata Musa dalam doanya? Ya Allah, tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana permohonan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, hampir-hampir sama dengan doa Nabi Musa. Agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan agar mereka senantiasa berada pada kebajikan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya apa kata Musa? Sesungguhnya kami kembali kepada engkau. Kembali di sini dengan makna tobat. Ustaz dah jelaskan sebelum ini, taba yatubu taubatan sama maknanya dengan raja'a yarji'u ruju'an. Cuma rujuk suami kembali ke pangkuan isteri dalam masa iddah, sedangkan makna tobat kembali ke pangkuan Allah. Itu makna tobat. Maksudnya, apa tafsiran dari doa tadi? Berilah kami kebajikan di dunia, seperti sehat jasmani dan rohani. Jadi, kebaikan di dunia ini bukan hanya sehat jasmani, tapi juga rohani. Ketika berada di dunia, sehat bukan saja dari diabetik, kolesterol, hipertensi, dan lain-lain, tapi juga daripada hasad, dengki, ria, ujub, takabur. Itu penyakit-penyakit hati. Tolong ya Allah, selamatkanlah kami. Berilah kami kebajikan dengan makna yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Demikian juga keturunan yang dapat menyambung cita-cita kami. Itu juga termasuk kebajikan di dunia dan di akhirat. Supaya kita diberi oleh Allah anak cucu, zuriat yang dapat menyambung cita-cita kami. Dianugerahkan rezeki serta taufik dan hidayah sehingga layak hidup bahagia di akhirat nanti. Bukan setakat di dunia, tapi kita harapkan zuriat kita akan sama-sama bersama kita di akhirat nanti dalam syurga. Sesungguhnya kami, ya Allah, sesungguhnya kami bertobat kepadamu dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan terlarang. Dan kami beriman dengan sebenarnya dan beramal saleh yang engkau redai. Allahu Akbar. Doa Nabi Musa ini lengkap. Minta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan Nabi Musa. Permohonan minta kebajikan dunia dan akhirat itu yang dipanjatkan oleh Nabi Musa lalu dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Siksa aku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Oleh sebab itu kita hanya jangan fikir rahmat Allah saja. Tapi Allah juga berkuasa menurunkan azab dan siksaannya kepada kita. Allah yang sebut, siksa aku
Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku, akan kutetapkan rahmatku, kata Allah, untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Okey, itu baru terjemah harfiah. Apa dia tafsirannya? Kita baru faham makna yang sebenar. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam jawabannya, azabku akan ku timpakan ke atas orang yang aku kehendaki, sedangkan rahmatku meliputi segala-galanya. Apa maknanya? Apa maknanya ucapan Allah ini? Firman Allah ini. Ini dia. Maksudnya, rahmatku lebih cepat datangnya kepada hamba-hambaku daripada murkaku. Itu dia maknanya. Daripada mengazab hamba, berbanding dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kasih sayang Allah mendahului daripada azab. Bayangkan hebatnya, terpujinya sifat Allah Azza wa Jalla. Manusia barangkali tidak. Dendamnya dahulu daripada kemaafan. Allah tidak. Macam mana banyaknya dosa seseorang, Allah selalu alu-alukan. Tobat, tobat. Tak kira banyak macam mana pun dosamu. Itu maksudnya. Rahmatnya meliputi segala-galanya. Siksaanku akan kutimpakan khusus ke atas hamba-hambaku yang aku kehendaki. Yaitu mereka yang berbuat kejahatan. Mereka yang ingkar dan durhaka. Memang wajar pun mereka ditimpa dan disiksa oleh Allah. Ditimpa dengan siksaan. Karena banyak buat jahat. Karena ingkar dan durhaka. Itu yang dimaksudkan aku timpakan azabku ke atas orang yang aku kehendaki. Bukan maknanya Allah saja-saja nak menyiksa mereka. Allah selalu sebut dalam Al-Quran, bukan Allah yang menzalimi kamu, tetapi sebenarnya kamulah yang telah menzalimi dirimu sendiri. Dah tahu buat dosa, tak segera tobat. Dosa demi dosa dibuat. Sedangkan makna rahmatku meliputi alam semesta, ini pula, tidak satu pun dari hambaku yang tidak memperolehinya, termasuk orang kafir, termasuk orang durhaka, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim, penyembah berhala dan sebagainya, seluruhnya layak mendapat rahmat Allah. Tapi dengan syarat, kembali ke pangkuan Allah. Sesungguhnya kalaulah bukan karena rahmatku, niscaya telah aku binasakan seluruh alam. Disebabkan kebanyakan mereka kufur, durhaka, dan bergelumang maksiat. Kalau Allah mau, siapa yang menyembah berhala kan bermakna telah berbuat syirik. Betul tak syirik itu dosa yang sangat Allah murkai? Kalau Allah ingin hancurkan mereka, sekelip mata. Tapi tidak. Allah delay. Dengan harapan mereka bertobat.
tapi mereka tidak juga bertobat sampai mati. Ini yang Allah kata, bukan Allah yang zalim terhadap mereka, menyiksa mereka, tapi sebenarnya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Itu sebabnya adab terhadap diri nomor satu yang Ustaz sebut beberapa hari yang lalu. Adab terhadap diri ini ada 6 atau 7. Yang pertama sekali, adab terhadap diri, tobat. Kita berzina, minum arak, berjudi, rasuah. Bukankah itu semua boleh membawa kita ke neraka? Sebagaimana sabda Nabi, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh hasil dari pemakanan yang haram, duit curi, duit riba, duit hasil korupsi, duit under table, rasuah, bawa untuk anak isteri, lalu dimakan, kulit atau kullu lahmin, tiap-tiap daging yang tumbuh dari hasil pemakanan yang haram, neraka tempatnya yang lebih utama. Lalu terus rasuah, tak tobat-tobat. Ini maksudnya. Sesungguhnya kalaulah bukan karena rahmatku, niscaya telah aku binasakan seluruh alam disebabkan kebanyakan mereka kufur, durhaka, bergelumang maksiat. Ini sebagaimana firman Allah pada ayat yang lain, surat Fatir ayat 45, bagus juga untuk sandaran, memperkuatkan lagi statement di atas. Apa kata Allah? Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Dan kalau bukannya, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk yang melata pun. Atau, akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Di dalam ayat ini, coba perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa rahmatnya dan nikmatnya yang diberinya kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang yang durhaka hanya bersifat sementara saja. Hanya bersifat sementara saja. Tidak abadi. Dan tidak sempurna. Dengan duit rasuah, boleh beli rumah yang mewah, boleh beli kereta yang mewah. Okey? Kata Allah, enjoylah kamu. Tapi bukan untuk selama-lamanya. Bila mati nanti, semua itu tak dibawa. Ini maksudnya. Ustaz ulang, dalam ayat ini Allah menegaskan bahawa rahmatnya dan nikmatnya yang diberi kepada orang kafir, orang yang durhaka, hanya bersifat sementara, tidak abadi dan tidak sempurna. Sedangkan rahmatnya dan nikmatnya yang kekal abadi hanya akan dianugerahkannya kepada orang-orang yang tertentu, yang sifat-sifatnya dinyatakan dalam ayat di atas, yang sifat-sifatnya dinyatakan sendiri oleh Allah dalam ayat di atas. Pertama sekali, orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga,
orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Ingin mendapat kebahagiaan hakiki, miliki 3 sifat ini. Kita ulas satu demi satu. Apa maknanya orang-orang yang bertakwa? Golongan ini senantiasa memelihara diri dari kekufuran dan maksiat. Takwa. Makna takwa melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu makna takwa. Tapi kalau kita ingin tahu makna takwa pada asalnya, baik, Ustaz jelaskan. Memahami makna takwa yang asal sangat mustahab. As-sawmu, puasa. Kita selalu definisikan, ta'rifkan puasa, menahan dari segala yang boleh membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Yes, itu istilah. Tapi menurut bahasa, as-sawmu lughatan imsak. Puasa menurut bahasa menahan. Menahan bukan hanya daripada makan minum, jima dan lain-lain. Tapi semua kita mesti tahan dari segala yang tidak diredai oleh Allah. Tahan lidah dari mengumpat. Tahan mata dari melihat yang haram. Tahan telinga daripada mendengar yang tak elok. Tahan kaki daripada pergi ke tempat maksiat. Tahan tangan daripada mengambil milik orang lain. Oh, itu sebabnya kata Nabi, puasa yang sebenarnya, laisa siyamu minal akli wa syurbi, wa innama siyamu minal lagwi wa rafathi. Bukan yang dikatakan puasa sekedar menahan makan dan minum, tapi juga mesti ditahan daripada rafas dan laga. Laga maknanya perbuatan yang sia-sia. Rafas, perkataan yang boleh menimbulkan nafsu birahi. Sebabnya kata Nabi, kalau hanya setakat menahan dari makan dan minum, itu bukan puasa yang diterima. Apa kata Nabi dalam hadis lain? Rubba min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapat apa-apa ganjaran puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Pahala tak dapat. Yes, itu sebabnya memahami sesuatu dari sudut bahasa sangat mustahab. Okey, kita kembali kepada takwa. Betul, takwa definisi menurut Sayyidina Ali, al-imtithalu bil awamir wal ijtinabu bin nawahi. Buat suruhan Allah dan jauhi larangannya. Yes, betul. Tapi apa makna takwa, Ustaz? Dalam bahasa Arab, at-taqwa berasal dari perkataan al-wiqayah. Al-wiqayah. Itu sebabnya ada istilah dalam bahasa Arab, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah diri daripada kena penyakit itu adalah lebih baik daripada mengobati bila dah sakit. Semua kita tahu, dalam English pun ada istilah itu. Yang dalam bahasa kita, tindakan yang bersifat preventif itu adalah lebih baik
daripada merawat bila dah kena sakit. Ini yang kadang-kadang tidak difahami hatta oleh umat Islam sendiri. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu kita dilarang pergi ke masjid, berkumpul ramai-ramai. Hari ini pun, kalaupun boleh, mesti letakkan jarak. Jarak sosial. Tak boleh dekat. Sebahagian umat Islam yang jahil, mana pula sah salat, sabnya jarang-jarang. Dia tidak faham. Islam itu satu agama rahmah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh mencegah daripada kena penyakit disebabkan dekat dan rapat safnya, mencegah itu hendaklah didahulukan daripada mendapat manfaat rapatnya saf. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalabil masalih. Menghindarkan bahaya hendaklah didahulukan daripada mendapat manfaat. Inilah akibat daripada belajar agama secara shortcut. Tidak dari asas. Tidak balik pada Quran dan hadis Nabi. Bagus. Bila dah isap dulu kaki judi, kaki arak, kaki perempuan, tobat, bagus. Apalagi ketika belajar itu hanya disebut fadilat, fadilat, fadilat. Akidah masih kosong, fiqh kosong. Dah. Itu sebabnya kita perlu tambah ilmu dari masa ke semasa. Jadi berbalik kepada makna at-taqwa dari perkataan wiqayah. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Oleh sebab itu, ditakrifkan takwa itu menurut istilah agama, buat suruhan, jauhi larangan. Apa kaitannya Ustaz dengan kita buat suruhan? Dengan buat suruhan Allah, menjauhi larangan Allah di dunia ini, kita selamat daripada masuk neraka. Itu maksudnya. Salat pada waktunya, tutup aurat bila di khalayak ramai. Betul tak bila tidak salat, neraka tempatnya? Betul tak bila tidak tutup aurat di khalayak ramai, neraka tempatnya? Jauhi larangan Allah, minum arak, berjudi, berzina, durhaka pada mak bapak. Jauhi. Semua membawa makna kita telah menghindarkan diri daripada malapetaka yang akan menimpa. Malah Ustaz berani mengatakan, orang yang rasuah, orang yang khalwat, orang yang berzina, sebelum di akhirat menunggu neraka, di dunia lagi sudah mereka rasakan. Bila kedapatan siapa rasuah, wajah orang tersebut besar-besar diletakkan di muka surat khabar ke, majalah ke. Lihat, di dunia lagi maruahnya tidak terpelihara gara-gara tidak menjauhi larangan Allah. Ingat selalu, takwa berasal dari kata wiqayah. Wiqayah maknanya memelihara diri daripada perkara-perkara yang tidak diinginkan, sama ada di dunia maupun di akhirat. Itu sebabnya orang-orang yang bertakwa sebelum di akhirat menunggu syurga, di dunia lagi orang akan sanjung. Di dunia lagi namanya harum. Walaupun dia tidak minta dipuji, tapi karena kebaikannya,
orang puji, orang sanjung, orang respect, orang hormat. Itu dia makna takwa. Okey, itu yang satu. Yang kedua, orang yang mengeluarkan zakat. Dikhususkan di sini sifat mengeluarkan zakat, bukan ketaatan yang lain. Mengapa di sini sebut zakat, bukan ketaatan yang lain? Karena biasanya orang-orang yang mampu melakukan jenis-jenis ketaatan yang lain, tetapi tetap enggan mengeluarkan zakat. Dia banyak salah. Dia naik haji, umrah, tapi zakatnya selalu kecundang. Selain itu, ia memberi isyarat kepada sifat utama Yahudi. Selain itu, ia memberi isyarat kepada sifat utama Yahudi yang sangat cinta kepada harta dan enggan menyerahkan sebahagian hartanya di jalan Allah. Ini sifat-sifat Yahudi terkenal dengan lokeknya, dengan bakhilnya. Itu di antara sebabnya mengapa di sini disebut zakat. Yang ketiga, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Kita tak boleh dustakan ayat-ayat Allah. Maksudnya, mengakui keesaan Allah. Sebab di dalam Al-Quran sangat banyak Allah sebut. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Iaitu tentang keesaan Allah. Dan membenarkan Rasul yang diutusnya dengan keyakinan yang diasaskan kepada pengetahuan yang yakin. Bukan agak-agak. Yakin. Bukan berdasarkan taklid dan pengaruh adat kebiasaan nenek moyang. Bukan. Islam bukan, rujukannya bukan nenek moyang. Rujukan Islam yang sebenar adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini pandangan beberapa ulama. Apa kata para ulama? Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Apa kata beliau? Dengan adanya ketentuan sifat-sifat di atas, agar seseorang itu layak mendapat rahmat Allah, maka yang termasuk ke dalamnya hanya umat Islam sahaja. Itu kata Syekh Al-Jazairi rahimahullah. Dengan adanya ketentuan atau sifat-sifat di atas, agar seseorang itu layak mendapat rahmat Allah. Pertama, takwa. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, meyakini atau beriman dengan ayat-ayat Allah. Tidak ada yang dapat dimasukkan kecuali hanya orang Islam sahaja. Dan terkeluarlah daripadanya iblis, Yahudi, dan semua jenis agama, kecuali jika mereka memeluk Islam dan istiqamah di atasnya. Macam mana hendak dimasukkan orang kafir? Mereka tidak takwa. Takwa maknanya buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Sedangkan mereka buat perkara yang sangat dilarang oleh Allah, iaitu syirik. Lalu mereka layak mendapat rahmat Allah. Mereka pula tidak percaya, sombong dengan ayat-ayat Allah. Oleh sebab itu betul kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, guru ustaz dulu ketika belajar di Madinah. Orangnya alim, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang baik di alam barzakh. Satu lagi, Al-Jashami. Apa kata beliau? Ayat di atas menunjukkan sungguh baik memohon kenikmatan dunia dan kenikmatan di akhirat. Sungguh baik. Dan permohonan hendaklah diikuti dengan tobat dan keikhlasan. Mohon bukan sekedar mohon, tapi mesti diikuti dengan tobat dan ikhlas. Siapa yang merenung permohonan Nabi Musa alaihissalam dan jawaban Allah dalam ayat di atas,
Siapa yang ingin merenung, apa yang didoakan oleh Nabi Musa di atas, niscaya dia akan mengetahui betapa agungnya keterangan dan kandungannya. Kalau kita faham, Musa berdoa memohon nikmat dunia dan nikmat agama. Setelah Bani Israel ditimpa siksaan Allah, lalu Allah menjawab bahawa azab ditimpakannya khas untuk orang-orang yang berhak menerimanya saja. Karena mereka kufur, karena mereka durhaka, sedangkan nikmat pula atau rahmatnya, jika ia berkaitan dengan nikmat dunia, maka sifatnya umum dan menyeluruh. Orang kafir pun layak mendapat kekayaan, kesihatan, kemewahan hidup. Tetapi jika nikmat itu berkaitan dengan nikmat akhirat, maka ia khas untuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat tertentu saja, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas. Ada berapa sifat tadi? 3. Taqwa, keluarkan zakat, yakini ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran. Ayat ini juga menunjukkan bahawa iman sahaja tidak cukup, hanya tasdik atau membenarkan dengan hati, tetapi mestilah diikuti dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Ayat ini menolak dakwaan golongan Murji'ah. Kita dah bahas semalam tentang golongan Qadariyah dan Murji'ah yang berserah diri pada Allah tanpa usaha. Bukan. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti berusaha memiliki sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah. Cantik sungguh uraian dari Syekh Al-Jashami. Baik, kita sampai ke ayat yang terakhir. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur allazi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukilah kami ke dalam golongan ini. Terjemahannya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Siapa orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah yang disebutkan di atas tadi? Atau yang memiliki 3 sifat di atas tadi, taqwa, mengeluarkan zakat, dan beriman pada ayat-ayat Allah. Allah explain pada ayat ini. Itu sebabnya ayat ini diawali dengan yaitu. Bila ada yaitu, maknanya inilah ayat yang menafsirkan ayat sebelumnya yang kita sebut sebagai at-tafsiru bir-riwayah, yaitu tafsir Quran dengan Quran. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Ini mesti mengikuti Rasul. Sedangkan orang-orang kafir tidak mengikuti Rasul, walaupun mereka bertuhankan Allah. Sebagaimana kita jelaskan semalam. Pelajaran untuk rakan-rakan kita di Doha. Semalam Ustaz dah bahas asas-asas akidah yang keempat atau yang ketiga, yaitu Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada 4 syaratnya baru sah. Benarkan segala perkhabaran yang datang dari Nabi. Buat apa yang Nabi suruh. Jauhi apa yang Nabi larang. Dan yang keempat,
jangan beribadat pada Allah kecuali mengikuti cara yang ditunjuki oleh Rasulullah. Sila rujuk balik YouTube tersebut, recording tersebut. Ustaz ulang sekali lagi, mereka yang akan bahagia di akhirat itu ialah orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu pada Rasul, dan memuliakan Rasul, menolongnya, menolong Rasul, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita ingin lihat pula tafsirannya. Terjemah maknawiyah. Menurut Syekh Al-Qasimi, dalam tafsirnya, tafsir Al-Qasimi, ada dua cara menafsirkan ayat di atas. Ada dua cara, yaitu alladzina yattabi'una ar-rasul. Ayat itu tuh ada dua caranya kita menafsirkannya, mengambil terjemah maknawiyahnya. Yang pertama, orang-orang yang mengikuti Rasul. Kedudukannya sebagai badal dari kata sambung badalul kulli, dari kata sambung pertama, yakni Allah, agar menetapkan rahmatnya untuk orang-orang yang bertakwa, mengeluarkan zakat, beriman kepada ayat-ayat Allah, serta orang-orang yang mengikuti Rasul. Itu tafsiran yang pertama, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul dengan makna yang mengikuti tiga sifat di atas tadi. Mereka orang yang bertakwa pada Allah, mereka orang yang mengeluarkan zakat, ikhlas lillah, mereka yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Itu tafsiran yang pertama. Jadi peranan alladzina yattabi'una rasul dalam kaedah bahasa Arab dipanggil dengan badalul kull, badal, ganti segala keseluruhan sebelumnya. Nah, yang kedua, tafsiran yang kedua kata beliau, alladzina yattabi'una rasul dengan makna orang-orang yang mengikuti Rasul. Kedudukannya isti'naf. Isti'naf maknanya sebagai permulaan ayat baru. Isti'naf maknanya ayat baru. Dia tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Tafsiran yang pertama, mereka yang mengikuti Rasul, dia membawa makna mereka yang beriman atau mengikuti tiga sifat terdahulu yang kita sebut sebagai badal al-kulli. Tetapi kata ulama tafsir yang kedua, dia adalah isti'naf. Dia tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Isti'naf maknanya ayat baru. Baru bermula. Yaitu seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada Musa bahawa kelak siapa dari kaummu yang mengikuti nabi yang buta huruf, dia kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dimaklumkan oleh Allah agar Musa sampaikan kepada umatnya Yahudi
bahwa mereka mesti mengikuti rasul. Rasul tersebut maksudnya rasul yang ummi. Satu-satunya rasul yang ummi, tidak boleh tulis baca, yaitu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah ingin menerangkan kepada Musa bahawa kelak siapa dari kaummu, hai Musa, yang mengikuti nabi yang buta huruf, maka merekalah golongan yang benar-benar beruntung. Ini tafsiran yang kedua. Kedua-dua tafsiran ini boleh dan sahih. Tapi kalau kita combine lagi bagus. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi. Lafaz-lafaz ini mengeluarkan Yahudi, lafaz-lafaz ini mengeluarkan Nasrani, termasuk ke dalam zahir ayat fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, terkeluar, maka akan aku tetapkan rahmatku kepada orang-orang yang bertakwa. Apa sebab? Yang layak mendapat keberuntungan. Disebut mereka mesti ikut nabi yang ummi. Ummi maknanya buta huruf. Lafaz ayat di atas hanya terbatas hanya mereka yang beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pandangan Ibnu Abbas dan Ibnu Jubair dan lain-lain. Pandangan orang yang paling pakar dalam tafsir yaitu Abdullah Ibnu Abbas. Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat di atas menyatakan beberapa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab para nabi terdahulu. Oh, rupanya sifat rasul akhir zaman sudah tertera di dalam kitab-kitab terdahulu Taurat dan Injil. Mereka menyampaikan berita gembira kepada umat mereka masing-masing tentang kedatangan nabi terakhir dan menyuruh agar mengikutinya. Sifat-sifat tersebut masih wujud lagi di dalam kitab-kitab mereka dan diketahui oleh ulama dan ahbar mereka. Cuma kita ada sebut beberapa hari yang lalu, perkara itu sengaja disembunyikan. Apa sebab? Karena keduniaan. Mereka yang telah terlanjur mendakwa bahawa mereka the chosen one, orang yang paling mulia mengatasi semua umat. Bila mereka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan jadi leader lagi, tapi jadi follower. Ini yang mereka tidak boleh terima, semata-mata karena keduniaan. Adapun sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat di atas ialah, pertama, Allah sebut dalam ayat ummi, iaitu buta huruf. Sifat tidak boleh menulis dan membaca kitab Taurat. Juga tidak boleh membaca kitab Injil serta cerita-cerita zaman silam, membuktikan bahawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar datangnya daripada Allah. Ustaz dah sebut beberapa hari yang lalu, apa rahasianya Nabi Muhammad dijadikan buta huruf ummi? Itu sebabnya ayat pertama turun lagi ketika beliau di Gua Hira. Jibril suruh Nabi baca, Iqra. Iqra ya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba dengar apa jawaban Nabi Muhammad. Ma ana biqari. Ma ana biqari. Aku tak boleh baca. Iqra ya Muhammad. Lagi-lagi Nabi Muhammad jawab, ma ana biqari. Aku tak boleh baca. Sampai akhirnya beliau diajar oleh rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca. Kita dah sebut supaya orang akhir zaman atau orang di zaman turunnya Quran jangan mendakwa kononnya Quran itu rekaan atau ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, itu rahasianya. Yang kedua, sifat Nabi Muhammad disebut
namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Sebenarnya kedatangan Nabi penutup telah diisyaratkan oleh Allah di dalam Taurat dan Injil. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ini Allah kuatkan dengan ayat ini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, yakni Taurat dan Injil, mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka mengetahui. Semua kita tahu, kedatangan Nabi Muhammad sengaja mereka sembunyikan. Mereka kenal Nabi Muhammad sebenarnya lebih kenal daripada anak mereka sendiri. Itu sebabnya kata para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, anak kita, anak kandung itu anak sendiri. Ada kemungkinan tak kita mengaku anak kita tapi sebenarnya bukan anak kita? Ada kemungkinan tak? Kita kata ini anak kita sebab dia dilahirkan oleh isteri kita yang sah. Tahu tak kita ketika suami umpamanya tidak berada di rumah, lalu isteri mengadakan hubungan kelamin dengan jantan lain, yang dengan pertemuan tersebut akhirnya sudah membuahkan janin. Kita tak tahu. Ini bukan menuduhnya, ini ulasan ulama tafsir. Ada kebarangkalian kita mengaku anak kita sebenarnya dia bukan dari mani kita, mani suami, tapi mani orang lain. Tetapi mereka orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani kenal Nabi Muhammad bukan sebagaimana mereka kenal anak sendiri, malah lebih daripada itu. Apa sebab? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang sebut di dalam Taurat dan Injil confirm Nabi Muhammad itu adalah rasul yang sebenar. Sepatutnya Yahudi dan Nasrani lebih kenal kepada Nabi Muhammad daripada orang Arab jahiliyah mengenal Nabi Muhammad. Apa sebab? Arab jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tidak ada nabi dan tidak ada kitab dari langit. Mereka hanya lihat akhlak Nabi saja sejak dari kecil. Tapi justru Yahudi dan Nasrani tetap menolak. Yang ketiga, sifat Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman kepada Rasul menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf. Perbuatan yang ma'ruf ialah segala perbuatan yang baik, yang sesuai dengan akal yang sehat dan membersihkan jiwa, berguna bagi diri manusia dan kemanusiaan. Kemuncak amal ma'ruf adalah mentauhidkan Allah. Nah, ini sudah jelas tidak ada pada orang kafir. Macam mana hendak dikatakan semua agama adalah sama? Ini berbalik pada topik kita yang pertama. Macam mana hendak dikatakan semua agama adalah sama? Sedangkan apa yang dibuat oleh orang kafir yang menyengutukan Allah, dia telah berbuat sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah. Yang keempat, sifat golongan ini, golongan yang akan beruntung. Mereka punya sifat melarang mengerjakan yang mungkar. Perbuatan mungkar ialah segala perbuatan yang buruk, tidak sesuai dengan akal yang sehat dan dapat menimbulkan mudarat atau bahaya pada diri sendiri, bagi manusia dan kemanusiaan. Kemuncak kemungkaran ialah menyengutukan Allah. Ini dibuat oleh orang kafir. Yang kelima,
menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Ini ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghalalkan yang baik, yakni yang halal lagi baik, halalan thayyibah, tidak merosak akal fikiran jasmani dan rohani. Tak boleh minum arak, tak boleh isap dada, tidak boleh. Semua dilarang oleh Islam. Yang keenam, mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Maksud yang buruk ialah segala yang haram. Dapat merosakkan akal fikiran, jasmani dan rohani. Merosakkan keturunan seperti zina, minum arak, merosakkan akal, dan lain-lain. Yang ketujuh, membuang dari mereka beban-beban yang memberatkan mereka. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, ad-dinu yusrun. Agama sebenarnya mudah. Tak boleh berdiri salat fardu, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh berbaring. Syarat sah salat mesti menghadap kiblat. Andai kata tak tahu arah kiblat kerana mendung, boleh menghadap ke mana saja. Tak semestinya memakai telekung. Asalkan pakaian bagi wanita menutup aurat, juga laki-laki menutup aurat, walaupun aurat mereka berbeza, sudah cukup. Tak pernah disebut mesti pakai telekung. Tak semestinya pakai songkok. Agama Islam. Bila musafir boleh buat jamak dan qasar. Bila dalam peringkat darurat, dibolehkan apa yang tidak dibolehkan. Hatta makan daging khinzir dibolehkan. Apabila kita tak makan sudah seminggu, lalu hanya daging khinzir yang ada untuk meneruskan kehidupan, itu maksudnya darurat, boleh makan setakat menahan daripada mati. Islam agama yang mudah. Sedangkan orang-orang Yahudi zaman silam, banyak perkara-perkara yang Allah halalkan mereka haramkan sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapuskan segala syariat yang memberatkan Bani Israel seperti syariat membunuh diri agar sahnya taubat. Mewajibkan qisas pada setiap pembunuhan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, tanpa membolehkan membayar diat. Itu semuanya syariat dahulu. Kalau taubat daripada syirik, mesti bunuh diri dulu di zaman Nabi Musa. Siapa yang membunuh sengaja ke atau tak sengaja, orang itu mesti dibunuh. Beza dengan syariat Nabi Muhammad. Dibunuh hanya dia bila membunuh itu dengan sengaja. Beza dengan tak sengaja. Dia hanya bayar diat atau pampasan. Memotong bahagian badan yang melakukan maksiat. Tangan mencuri, tangannya dipotong. Apa saja anggota yang buat maksiat, bahagian itu dipotong. Zaman Nabi Musa. Menggunting kain yang terkena najis dan lain-lain. Bila pakaian kena najis, tak boleh dibasuh. Pakaian itu hendaklah dipotong, diganti kain lain atau dijahit. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sulit dan senantiasa mengutamakan kemudahan bagi umat. Hakikat ini sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya. Apa kata Allah? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kedua-dua utusannya ke Yaman, Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Ketika dikirim ke Yaman, apa kata Nabi? Bashira wala tunafira, yassira wala tu'assira.
tatawi'a wala taqtalifa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sangat perlu dimaklumi oleh setiap kita, khasnya mereka yang punya kerjaya pendakwah. Jangan keras dalam berdakwah. Coba dengar apa maknanya. Berilah berita gembira, hei Muaz dan Abu Musa al-Asy'ari. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang kamu temui di Yaman. Jangan berikan kabar yang menakutkan. Mudahkan mereka, jangan mereka dipersulit. Bersatulah dan jangan kamu berselisih. Itu sebabnya kata salafus saleh, tidak melihat ilmu seseorang itu tentang Islam mendalam ke atau cetek. Tengok saja dalam dia memberi fatwa. Kalau dia memberi pendapat yang menjurus kepada menyulitkan, umpamanya ada orang yang banyak buat maksiat. Boleh tak saya setelah buat ini dan itu mendapat ampunan daripada Allah? Dosa yang kau dah buat sebanyak itu, mana mungkin? Itu maknanya cetek lah itu. Tapi orang yang dalam ilmu agamanya, dia akan kata, mana ada dosa yang tak boleh diampunkan oleh Allah. Walau sebesar bumi ini dosamu. Tapi dengan syarat mesti tobat nasuhah. Sebagaimana yang telah kita ceritakan sebelum ini, yang tertera di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tentang orang yang membunuh 99. Dipenggalnya kepala orang tersebut. Lalu dia ingin bertobat. Nah, kisahnya telah kita jelaskan terdahulu. Permudahkan. Jangan dipersulit. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan pula bagaimana cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga menyatakan betapa tinggi martabat mereka serta keuntungan yang bakal mereka terima di sisi Allah kelak di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat, di dunia lagi mereka akan dapat keberuntungan. Apa kata Allah pada penghujung ayat? Falladzina amanu wa azzaruhu falladzina amanu bih wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Apa maksudnya? Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman pada Nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad, sama ada mereka dari kaum Musa atau dari kaum yang lain, maka hendaklah mereka memuliakannya, yakni dengan menolongnya, melindunginya, dengan rasa penuh kasih dan hormat dari semua pihak yang memusuhinya. Bukan sebagaimana mereka membela raja-raja, bukan sebagaimana mereka membela raja-raja mereka dengan rasa terpaksa. Tidak. Tapi terhadap Rasul yang akan datang itu, kamu hendaklah bela dengan sepenuh hati. Mereka juga mestilah membela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan dan perbuatan serta mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Mereka sajalah golongan yang beruntung karena layak mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan golongan yang lain dari mereka. Golongan syaitan yang akan mendapat cercaan Allah di dunia dan di akhirat. Agama Islam, ini dia. Agama Islam, ini sebagai kesimpulan dari topik di atas, hanya Islam agama yang hak. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang hak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana firman-Nya pada ayat 19 dari surat Ali Imran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah atau agama yang Allah redai hanya agama Islam. Dan semua agama yang wujud sebelumnya, termasuk agama langit seperti agama Yahudi dan Nasrani, adalah mansukh, yakni terbatal, cancel, dan tidak berlaku lagi setelah kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkannya lagi, untuk menguatkan lagi keyakinan ini terhadap hakikat yang kita sebutkan. Maka renungkanlah hadis sahih di bawah ini. Nabi yang sebut. Padahal dalam ayat tadi dah cukup dah untuk kita yakini hanya Islam saja agama yang benar. Tapi kita kuatkan lagi dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi. Kana Nabiyyu yub'atsu ila qaumi. Kana Nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi jami'a. Adalah nabi terdahulu diutus kepada kaumnya secara khusus. Sedangkan aku, kata Nabi Muhammad, diutus kepada seluruh manusia. Ini dikuatkan lagi oleh ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk seluruh manusia. Ini dikuatkan lagi oleh hadis Nabi yang lain, riwayat Imam Muslim. Walladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun aw Nasraniyun, summa yamut, walam yu'min billadhi ursiltu bih, illa kanu min ahlin nar. Rawahu Muslim. Coba dengar baik-baik. Demi diriku di tangannya, ini sumpah Nabi. Demi diriku di tangan Allah, tidaklah seorang daripada umatku yang mendengar tentangku, iaitu kedatanganku sebagai Rasul, lalu mereka dengar sama ada Yahudi ke mereka atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa. Lalu apa kata Nabi? Kecuali mereka akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dari penjelasan ini semua jelaslah bagi kita hanya agama Islam saja yang kita mesti bela, yang mesti kita yakini. Bukan hanya kita, juga anak cucu kita semuanya. Sebab untuk mencapai kebahagiaan hakiki di akhirat, memeluk agama Islam sampai mati adalah menjadi syarat. Itu sebabnya perasan atau tidak perasan, setiap kita yang salat Jumaat tak pernah tinggal khatib di atas mimbar menasihatkan ayat 102 dari surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan hendaknya kamu mati kecuali sebagai orang Islam. Apa sebab Islam mesti kita yakini, imani? Selain ayat 19 tadi, surah yang sama, Ali Imran juga, Inna dina indallahil Islam, hanya Islam agama yang Allah redai, juga ayat 85. Ayat 85 menyebut, apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memeluk agama bukan agama Islam, sekali-kali tidak akan diterima agamanya itu, dan di akhirat dia pasti rugi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu kita didik, bimbing anak cucu kita supaya semuanya mati dalam Islam, supaya kelak di akhirat kita sama-sama memasuki syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz kira cukup panjang ceramah kita pada pagi ini. Mungkin sempena hari kemerdekaan, manfaatkan ceramah seperti ini, perdengarkan juga kepada anak cucu supaya mereka ada pegangan
yang kokoh tanpa ragu. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.